Gangguan seram di pabrik bordir. Selamat datang di channel YouTube Podcast Horror Demit. Buat kalian yang baru datang, silakan klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Jangan lupa pakai headset kalian dan selamat mendengarkan. Aja salang surap yen wong enom penwas tamtu. Pabrik, salah satu tempat yang terselip banyak misteri di dalamnya. Padahal, sebuah pabrik bisa beroperasi selama 24 jam. Akan tetapi, di balik keramaian yang diciptakan para karyawannya, masih terbenam sebuah misteri dan cerita-cerita seram yang melekat, yang belum kita ketahui sebelumnya. Kalau kita searching di Google dengan keyword pabrik angker, maka yang keluar bukan hanya satu atau dua cerita, tapi lebih dari itu. Bangunannya yang besar-besar dan tanahnya yang sangat luas sangat memungkinkan jika di beberapa titik ada yang dibiarkan lembab atau tak terjamah manusia sekalipun. Itu bisa menjadi alasan mengapa di beberapa area pabrik menjadi area bermainnya mereka yang tak kasat mata. Belum lagi sejarahnya. Itu biasanya selalu menjadi topik pembicaraan menarik bagi para karyawan yang penasaran akan kemistisan tempat mereka bekerja. Terus, bagaimana dengan tempat kerja kalian? Apakah aman dari cerita-cerita mistis? Atau hanya terlihat biasa aja padahal seram? Tulis cerita kalian di kolom komentar. Sahabat horor di episode kali ini menceritakan pengalamannya ketika dia bekerja di salah satu pabrik bordir di kota Surabaya. Oke, siapkan pendengaran dan camilannya. Ini dia ceritanya. Gangguan seram di pabrik bordir. Di padang bulan kembali ku jumpai senyummu tetap cantik meski suram dan rapuh. Hai semua, salam kenal. Aku Yuli. Kali ini aku mau bagiin cerita seramku waktu aku bekerja di salah satu pabrik bordir di Surabaya. Tempatku bekerja ini lebih tepatnya kayak home industri gitulah. 5 bulan pertama aku bekerja di pabrik itu, paling maksimal gangguan yang aku dapat adalah ngelihat bayangan-bayangan hitam aja, nggak lebih. Karena memang kata temanku, pabrik itu angker. Pabrik tempatku bekerja punya 3 lantai. Lantai dasar digunain buat kegiatan kerja, dan lantai 2 sebenarnya tempat kerja juga sih. Tapi berhubung mesinnya mati, jadi lantai 2 gak pernah dipakai. Kalau lantai 3 dibuat mes. Mes itu dipakai buat para karyawan yang gak ngekos. Dan aku lebih memilih tinggal di mes. Jam kerja di pabrik dibagi 2 shift. Shift pertama dimulai jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Sementara shift kedua dimulai dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Di awal mula aku masuk shift pagi, gangguan mulai sedikit meningkat. Ini gangguan pertamaku yang terbilang gak masuk akal. Waktu itu, aku keluar kamar, terus turun ke lantai bawah buat nyari makanan. Kondisi mes di lantai 3 sama kondisi lantai 2 waktu itu emang lagi sepi. Tapi gak tahu kenapa, aku selalu ngerasa ada yang ngikutin. Padahal pas aku tengok ke belakang gak ada siapa-siapa.
Bulu kuduk mulai merinding, tapi aku paksain turun tangga. Perasaanku itu ternyata disambut kehadiran temanku di sebuah bagian tangga yang berbelok. Aku bertemu Mbak Usna. Aku sempat nyapa dia. "Mbak Us, lagi ngapain?" Dia gak ngejawab. Dia cuma senyum. Ya karena emang udah lapar, aku meminta izin ninggalin dia di tangga sendirian. "Ya udah, aku duluan ya Mbak. Mau nyari makan." Aku masih bisa santai nurunin tangga itu. Tapi pas sampai di lantai bawah, aku lihat Mbak Usna lagi. Dia lagi di depan kamar mandi. Di situ aku kaget banget. Bulu kuduk merinding lagi. Aku masih heran kalau emang Mbak Usna yang asli ada di depan kamar mandi itu. Terus yang tadi di atas ketemu sama aku siapa? Terus aku lari nyamperin Mbak Usna di depan kamar mandi. Aku nanya, "Loh Mbak, bukannya tadi ada di atas ya?" Dia ngejawab, "Enggak Yul, dari tadi aku antri mau mandi kok." Seketika itu juga tubuhku jadi kaku. Saking takutnya, sampai-sampai gak jadi beli makanan. Besok harinya, gak tahu kebetulan atau bukan, pas aku nganter salah satu temanku yang lain buat wudhu di jam 2:30 pagi, tiba-tiba gak ada angin, gak ada apa, aku jatuh kepleset di tangga. Dan posisi aku jatuh tepat di mana aku ketemu sosok mirip Mbak Usna kemarin harinya. Hasilnya dari kecelakaan itu kakiku pincang selama 4 hari. Tiba waktunya aku dapat libur cuti. Aku lebih milih pulang kampung. Dan kebetulan aku juga mau jemput keponakanku yang mau kerja di pabrik itu. Singkat cerita, di awal-awal keponakanku masuk kerja, selama seminggu aku sama sekali gak nerima gangguan apa-apa. Tapi setelah itu, gangguan itu datang lagi. Makin ekstrim menurutku. Waktu itu shift malam. Udah jam 10. Kondisi aku udah capek banget. Kerja juga udah malas-malasan. Malam itu aku dapat kerjaan nyambung benang. Tapi karena masih ada atasanku yang jadi pengawas, aku kayak dipaksa buat fokus. Sebut aja pengawasku itu adalah Mbak Salma. Sebelumnya, aku ambil benang sesuai arahan Mbak Salma. Aku mastiin jumlahnya sama dengan apa yang diarahkan. Tapi pas aku mau sambung itu benangnya, ternyata kurang 5 helai. Di situ aku masih bisa mikir positif. Siapa tahu aku lupa atau salah ngitung. Oke, tapi nggak cuma sampai di situ. Gangguan selanjutnya aku terima ketika aku ngambil bidangan. Sebelumnya aku teliti dan pastiin kalau bidangan yang ku ambil sebanyak 24. Tapi ketika mau aku pasang, yang ada cuma 21. Kurang 3. Gak ambil pusing, aku ambil lagi bidangan di tempatnya. Dan ketika aku sampai tempat kerjaku lagi, bidangan yang semula aku ambil jadi pindah tempat. Bidangan itu tadi ada di atas meja. Padahal sebelumnya aku gak naruh bidangan itu di atas meja. Terus aku cerita sama temanku, ke Mbak Ulan dan Hafid. Aku bilang, "Mbak, tadi aku ambil bidangan pas loh, ada 24. Tapi pas aku mau pasang kok jadi kurang ya?" Hafid nimpal, "Alah Mbak, biasa itu, sampean diganggu." Ya aku kaget. Terus Mbak Ulan nimpal sambil ketawa, "Lah tuh, yang ganggu kamu ada di sebelahmu, lagi senyum-senyum." By the way, Mbak Ulan ini orangnya bisa lihat makhluk-makhluk yang gak umum orang lihat. Dia terbilang punya indera keenam. Dengar perkataan dari Mbak Ulan, aku jadi takut. Rasa ngantuk juga jadi hilang. Aku gak bisa lagi bilang apa-apa. Cuma fokus sama kerjaan. Itu juga perasaan udah gak karuan. Besok harinya
Aku masih ingat betul. Gangguan yang ini gak akan pernah aku lupain seumur hidup. Bahkan sampai sekarang, aku masih takut kalau sendirian. Jam kerja masih di shift malam. Kebetulan aku udah diangkat jadi pengawas. Dan keponakanku yang bernama Ayu bekerja di posisi operator, posisi kerjaku sebelumnya. Malam itu kita bercanda kayak biasanya. Tapi tiba-tiba Ayu diem 1000 bahasa. Matanya ngeluarin air mata. Dia nangis. Aku jadi kasihan. Aku deketin sambil bilang, "Yuk, kok kamu nangis?" Ayu jawab, "Gak apa-apa kok." Aku pegang badannya. Niatnya sih mau nyabarin dia. Siapa tahu dia punya masalah pribadi yang gak bisa diungkapkan. Tapi ternyata Ayu ngelak. Dia gak mau aku pegang. Karena ngerasa ada yang aneh dari sikap Ayu, aku nanya ke Mbak Ulan, "Mbak, coba lihat si Ayu. Kok bisa kayak gitu ya? Aku pegang gak mau." Mbak Ulan jawab, "Ada yang gak beres sama Ayu, Yul." Aku makin bingung. Gak lama Hafid dipanggil Mbak Ulan. Mbak Ulan bilang, "Fit, tolong bacain ayat kursi 3 kali, Al-Fatihah 7 kali, terus kamu tiupin ke telinga Ayu 3 kali ya." Secara otomatis Hafid nurutin permintaan Mbak Ulan. Aku bertugas megangin tubuh Ayu. Bukannya diam, Ayu malah berontak. Bahkan pas dibacain doa pun, Ayu semakin berontak sambil berteriak-teriak. Sehabis Hafid niup telinga Ayu, dia bilang, "Mbak, kayaknya yang ikut Mbak Ayu ini mbak-mbak yang di mesin pojokan deh." Mbak Ulan jawab dong, "Iya Fit, bener, emang iya kok." Cuma beberapa detik dari situ, Hafid bilang lagi ke Mbak Ulan, "Mbak, ini hantunya megang kakiku." Setelah dengar pengakuan Hafid itu, aku mendadak gak sadar. Aku gak ingat apa-apa, tapi setelahnya aku diceritain sama Mbak Ulan. Kalau pas aku gak sadar, aku itu ngedadak diem dan nangis juga, kayak Ayu. Ternyata aku kesurupan. Ditanyain mereka pun aku cuman geleng-geleng kepala. Hafid nanya lagi, "Rumahmu di mana? Udah, jangan ganggu. Kita di sini cuma mau kerja." Tapi tetap, katanya aku cuma bisa nangis dan geleng-geleng. Mbak Ulan sempat nanya, "Namamu siapa? Kamu mau apa? Minta apa?" Lagi-lagi katanya, aku cuma bisa diam dan geleng-geleng. Dari sana, Hafid punya inisiatif buat makain aku headset yang sebelumnya udah di setel bacaan ruqyah dari YouTube. Aku ingat banget, di alam bawah sadarku, aku diajak mbak-mbak kayak orang Belanda gitu. Aku diajak ke sebuah sumur. Wanita Belanda itu maksa aku buat masuk ke sumur itu. Ya otomatis aku gak mau lah. Aku cuma bilang, Moh, gak mau maksudnya, sambil nangis. Tapi dia tetap maksa aku buat loncat ke sumur itu. Aku berontak, tapi wanita itu maksa terus. Headset yang tadi dipakein Hafid dicabut lagi sama dia. Dari situ aku udah gak inget apa-apa lagi. Kata Mbak Ulan, di situ dia nanya, "Kamu mau ngapain kesini?" Aku jawab, "Aku minta teman. Aku kesepian di sana." Aku ngomong gitu sambil nunjuk ke satu tempat. Dan setelah ditelisik, ternyata tempat itu adalah bekas sumur. Dan sosok yang masuk ke tubuhku mati di sana. Terus Mbak Ulan nanya lagi, "Nama kamu siapa?" Aku gak jawab apa-apa, cuman geleng-geleng kepala. Karena mungkin kasihan ngelihat aku, Hafid berinisiatif buat ngirim doa dan Al-Fatihah buat arwah wanita Belanda itu. Dia juga pingin sosok noni Belanda yang masuk ke tubuhku itu bisa pergi. Mbak Ulan ambil alih keadaan. Dia baca-bacain aku sampai sosok noni Belanda itu benar-benar pergi. Noni Belanda itu terus berontak. Dia selalu bilang,
gak mau. Tapi akhirnya alhamdulillahnya dia bisa pergi. Setelah benar-benar sadar dari gangguan kesurupan itu, badanku sakit semua. Rasanya kayak orang habis dipukulin satu kampung. Selang waktu seminggu dari kejadian itu, aku sakit, gak bisa jalan. Aku dijemput orang tuaku buat dibawa pulang kampung. Dan dari kejadian itu, aku jadi peka sama keberadaan mereka. Cuman aku gak bisa lihat mereka. Itu kiriman dari Mbak Yuli yang dia kirim ke Facebook saya. Sebenarnya mainstream ya, kayak di tempat-tempat yang udah lama gak dipakai atau tempat yang sangat lembab, atau di sana ada yang pernah meninggal, pasti di masa yang akan datangnya itu ada jin yang memanfaatkan keadaan. Biasanya jin-jin itu memanfaatkan menyerupai orang-orang yang sudah meninggal, atau misalkan dia menakuti dengan perwujudan yang sangat seram. Itu memang kerjaannya mereka. Dan kita sebagai manusia layaknya tidak usah takut lah. Dan pasti mereka pun, para jin itu, kalau misalkan masuk ke tubuh manusia, pasti ngakunya itu mereka adalah orang yang sudah meninggal. Padahal kalau dikorek-korek, kalau ditelusuri lebih dalam, mereka bakal ngaku kalau mereka itu memang bukan orang yang sudah meninggal tadi, melainkan emang jin yang iseng.